sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kepada sanak kasadonya. Hendak jatuh bilang bala walaupun dipanggil pembilang kuat. Izinkan nambo untuk bicara. Di lawit sakti rantau batuah ke gunung badewa-dewalan. Penghulu banyak nasakti, orang kampung banyak berjuang, milik mamat pun banyak berjuang. Ikut kadorong daki langkah, buat demi kebesaran. Kalau menapang kotak bangga menjulur kotak dua kotak ini diberi maaf. Mohon saran dan kritikan. Disiko nan nambo cubo merantang jalur itong peserak dari sutu kolaikan dari kabumi kunda ameh tentang salam santun sabumi nangko. Salam buah untuk kita bersama. Nan nambu kande acak nandai itu petik yang mudu mata patuh dibutuh di nantu menyampaikan ketus batah atau kiasan agak sebuah perintah adat nan pusako. Jadi bahasan kita kali ini mungkin tentang pituah, pemahaman apa tujuan, paham dan maknanya dan tujuan sebuah pituah. Kalau zaman dahulu, kalau datuk di penghulu atau nidik nejo mama ataupun induk nejo bapak, biasanya mengajar anak laki-laki ataupun anak perempuan, kebanyakan juga bersantri. Banyak kandung dengarkan usah baharuk di pelang gadang, sampan di badan dibuangkan. Kuk tipu bisut topan jobadan, karamlah pakai Aisyah. Kota purut ulawi dalam sabanang badan dinan kala haram tak jajaknya tanah kata disiko tanging baratut. Jadi pemahaman sebuah pituah ini sudah kita lantunkan juga di dalam apa ya, syair kita yang kita buat sebuah lagu itu nanti mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar dan mohon dukungan akun ini ya. Yang bagi belum ikut mohon ikut ya, supaya kita kembangkan, tukar pendapat kita di sini, nasihat menasehati, kelawan mik kebabite, kita timbul dari kebakatan. Oke, kita akan coba memahami sebuah pituah yang kita bilang tadi, yang mana pituah ini menyatakannya usah baharuk di pelang gadang sampan di badan berbuang. Ada juga dengan kata lainnya di aruk jandilangi
air di sadah berbuangkan atau air di mandai berbuangkan itu tidak biasa. Jadi kalau siu-siu nagari Allah salah taksi utang tubuh di situ. Kalau pejuang itu berbicara hubungannya positif kan, positif, berguna bagi diri dan berguna bagi orang banyak. Jadi dengan bahasa lain itu dek aruk jandilangi air dimandai dibuangkan. Jadi dek baharu dek pelang gadang sapan di badan babuahkan kok nyampang bisu topan di badan jangan kapa apapun nan adu di lautan tu ditimpu badai pasti karang. Aku karang tuan bisa doi. Karang belum tahu api, belum tahu mati, belum tentu. Sebab rahasia kematian itu adalah milik Allah. Jadi pemahaman ini begini. Bagi pemuda-pemudi kan pernah setiap dewasa itu pernah merasakan cinta, pernah merasakan kasih sayang, akan tumbuh di hatinya tanpa dia sadari, tanpa dia kehendaki, bahkan tanpa dia usahakan. Setiap para dewasa itu pasti akan merasakan cinta. Jadi untuk generasi muda-mudi sekarang, kebanyakan kan gitu, karena nampak seorang yang mempunyai kekayaan atau alur keturunan kekayaan, lalu sampan di badan dibuangkan, yang telah lama dia bina hubungannya, lalu dia campakkan. Nyata-nyatanya kebanyakan di zaman sekarang itu ada salah satu anak teman kita ya, yang korban penipuan. Yang datangnya sementara kekasih lamanya itu cuman sekedar punya motor gitu. Kemudian diterimanya lah yang punya Pajero. Ternyata Pajero yang dia pakai itu adalah disewa. Mengaku sebagai pemilik perusahaan, ternyatanya kerja di konstruksi. Jadi di sini makanya di dalam ayat itulah siu-siu nagari apa salah kasih panggung. Jadi kalau perintah adat dan pusaka ini sebelum kanan. Di dalam melaksanakan ini sebelum kanan itu dibalik maka dibalah bacajak maka bagian. Berarti kalau ingin mengangkat atau mengambil keputusan sesuatu, cari tempat berpijak dulu. Mengangkat barang sesuatu itu cari tempat berpijak yang kokoh. Artinya apa? Harus selidiki kebenarannya dulu, baru mengambilkan suatu keputusan. Andai kata disia-siakan, apalagi keputusan pernikahan ini yang sering gagal nih.
karena tidak ada pendidikan, melihat tampilan, kalau bahasa anak sekarang kan melihat casingnya saja. Nah ini yang sering tertipu. Bukan sedikit korban penipuan tentang ini, karena dia melihat yang ada di depan mata, tidak tahu matu itu sebenarnya betul. Ini belum tentu yang kita lihat itu adalah suatu kebenaran. Kalau kita lihat ya, tongkat di dalam air itu bengkok itu dalam pandangan mata, ternyata diangkat itu lurus ternyata. Jadi banyak contoh-contoh bahwa mata sahir kita ini adalah buta sebenarnya. Yang tidak pernah terkecoh itu adalah firasat atau hati atau nurani kita. Nah, dari sini ini sering terjadi. Ya, aruh mencenderangi air di mana. Jadi ini sering terjadi, korban penipuan. Baru pelang gadang di badan biasa, berjampang di depan di badan. Sekarang apa dilakukan? Harap saja yang bukan ada. Nah, di sini kita adalah suatu kata sandi, sebab orang meninggal mati di karena bayang, dengan bayangan kata itu dia udah tahu lugu di karena sendiri. Di sini sih mati di karena bayang lugu di karena sendiri. Jadi kata sandi yang kata sandi atau kata dia itu harus perlu diterjemahkan, perlu dihayati dan perlu dipahami betul wujud dan maksud tujuan katanya. Jadi kalau orang dulu, tua-tua dulu begitu kalau mengajarkan putra atau putri. Kalau mati di kerana bayang, karena bayangan kata itu tadi, kata itu membunuh di sini kepastian. Kalau tidak, artinya kalau tidak dibalik-balikkan dulu, contoh mengangkat barang sesuatu, berjajak laku bagian, cari tempat berpijak lalu diangkat barang. Kalau tidak bisa itu salah kejepit pinggang, dibalik mau dibalas. Artinya kalau membelah kayu itu dibalikkan dulu, cari ruasnya yang lurus, baru dengan itu baru dikapak kalau bahasa kami, itu baru dipukul atau baru dibelah dengan pembelah. Itu tidak akan terkendala, insya Allah itu lancar dan berhasil. Nah, dengan itu baru dipelang gadang sampai di badan dibuangkan. Berarti kalau kita tidak melaksanakan seperti yang kita bilang itu, atau dilihat dulu, diselidiki dulu, betul enggak yang punya perusahaan, betul enggak ini yang punya Pajero. Jadi silsilahnya dari mana, keturunannya dari mana. Kalau orang tua-tua dulu itu
Kalau anak zaman sekarang tidak begitu dia cerita. Mana yang mau diajak raun bahasanya, raun sebalik. Mana yang mau diajak kencan gitu, bahasa kerennya gitu. Mana yang mau diajak ke diskotik. Itulah yang akan jadi bencana. Tidak tahu asal keturunannya apa, dari mana, keturunan siapa, silsilahnya gimana, itu tidak peduli. Selagi wajahnya ganteng, selagi wajahnya cantik, gitu. Kalau orang tua-tua dulu tidak gitu. Yang diperiksa itu adalah budi yang pertama kali. Budi baik, bucinan murah. Basuh baik dulu di pipi, mulut manis dari pongkato. Itu yang diperiksanya dulu. Kemudian dilihat kinerjanya. Kinerjanya itu bagaimana? Kalau seorang laki-laki, apalagi umumnya di Minang itu kebanyakan kan orang sawah dan ladang ya. Dilihat kinerjanya. Di sawahnya itu bagaimana kinerjanya, pembatang sawahnya bagaimana, datar sawahnya bagaimana. Jadi begitu kalau orang tua-tua dulu begitu. Kemudian si perempuan pun kayak gitu. Kalau dulu orang masak dengan kayu api, dilihat persiapan kayunya untuk masa sebulan ke depan, seminggu ke depan, sehari ke depan gitu. Diperiksa dulu. Kemudian dilihat perkerangan rumahnya. Rumahnya ini bagaimana, kebersihannya bagaimana. Susah kalau dulu pemangku. Sebenarnya itu bukan susah, cuman melihat saja apa yang susah. Jadi persyaratannya itu susah, bukan susah. Itu adalah suatu kewajiban seorang perempuan. Perempuan itu kan apa? Fitrahnya itu berhias. Perkerangannya, taman bunga, ada bunganya, bersih di perkerangan halamannya. Jadi kalau tidak centang perenang kalau bahasa kami ya, amburadul, itu tidak termasuk dalam kategori. Jadi orang ini tukang tidur gitu. Jadi begitu kalau mama-mama dan ibu-ibu atau bapak-bapak bersama dulu mencari jodoh untuk anak, itulah orang yang akan ditawarkan kepada putra atau putri. Nah, kemudian dipaksakan, tidak ada cerita paksa. Tawaran itu untuk kebaikan dia sendiri dan diberikan pemahaman yang jelas. Kalau kebaikannya kalau lolos gitu kan, keturunannya pun jelas. Begitu kalau orang zaman dahulu. Sekarang sudah jauh tinggal. Kalau orang mau ke masjid sekarang itu tidak termasuk dalam kategori. Kalau ada masjid itu yang Minangnya pasti anak pesantren, anak mondok gitu. Kalau pemuda biasa enggak ya. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab seluruh putra dan putrinya. Bukan tanggung jawab datuk saja, bukan pula tanggung jawab milik mama saja. Ini keseluruhan tanggung jawab kita, mengembalikan adat lama pusaka-pusaka. Begitu. Jadi mengharap barang sesuatu yang harus jelas,
Kemudian kalau sudah jelas baru diangkatlah, berarti suatu tempat berpijak itu sudah dilihat gitu. Baru diangkatkan kerja itu atau barang itu. Baru di pelang gadang sampan di badan dibuangkan. Jadi kursisiu negeri Allah salah kasih kampung. Jadi kalau mengharap barang yang tidak jelas juga gitu. Jadi begitu kira-kira pemahamannya. Artinya tidak boleh sia-sia ya. Tindakan dan perbuatan yang akan dilakukan oleh putra ataupun pimpinan itu harus berpikir dengan akal. Sebab di dalam petuah perintah angan-angan seribu akal janjian ribuan katu itu biasa. Jadi artinya apa? Angan-angan ini kan lukisan, angan-angan sebuah hayalan. Seribu akal. Jadi mungkin bisa jadi sejuta akal. Jadi dia berpikir dulu sebelum menindak. Janjian ribuan kata. Satu janji itu susah ditepati. Jadi memaik jadi garis berkatu di benar. Jadi kebenaran itu adalah titik koordinatnya. Itu titik mutlaknya, garis merahnya harus kita lalui. Jadi suatu angan-angan itu tidak boleh dipastikan, sebab angan itu hanya sebuah lukisan atau suatu gambaran. Tidak boleh berangan-angan memangku atau tidak boleh bermimpi, gitu kan? Boleh saja dengan pertimbangan akal. Jadi akal tadi kan mengangankan, melarikan akal tadi ke sebuah positif. Artinya melarikan dari negatif ke positif, melarikan dari yang tidak pasti dengan itu pasti, gitu. Jadi begitu kira-kiranya seharusnya tindakan perbuatan kelakuan yang akan dilakukan oleh putra dan putri. Kegunaannya apa? Untuk menyelamatkan dirinya, keturunannya, anak cucunya itu akan diselamatkan oleh memikirkan sebab dan akibat, memikirkan mudarat dan apa itu harus dalam sebuah karakter yang harus dia lakukan. Tidak boleh tidak. Jadi itu harus. Karena apa? Kita bicara di sini. Sekarang di sini begini. Itu fakta. Karena diibaratkan sekarang ini sebuah perjalanan mungkin sudah ribuan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Semakin lama itu budaya ini semakin berubah. Katanya modern, bahkan ada yang proses sebuah nanti kita bicarakan. Jadi karena apa? Karena orang dulunya itu nenek-nenek kita, moyang kita dulu, dia bertindak itu sesuai dengan petuah yang ada di Minang itu sendiri. Alam tak kembang dari dulu. Artinya apa? Dia sudah melihat kejadian, membaca sejarah, akibat dari perbuatan ini begini akhirnya, kan begitu. Nah dari sinilah maka tumbuhnya aturan dan petuah itu.
dari pengalaman kehidupan, dari pengalaman kejadian. Jadi fakta yang dibilang anak saya. Jadi begitu, kalau andai kata perjodohan atau peminangan yang ada di Bumi Minang itu diibaratkan kita sekarang ini kan tidak tersesat di ujung jalan, kita harus kembali ke pangkal jalan, dirunui langkah ke belakang, disuruh elo babadanang supaya tubuh rasul patalu dan tubuh kebenaran menanti waktu datang. Cuma jalan sese di sini kita kembalikan ke pangkal. Jadi kalau kita juga ketambang maksudnya. Jadi artinya kita udah tersesat di ujung jalan. Mau ya, ini sengaja kita campurkan bahasa karena apa? Karena yang nonton bukan juga kita, supaya orang yang salah memahami budaya Minang itu bisa juga diklarifikasi di sini, supaya dijelaskan makna dan tujuan pemahaman ritual itu apa. Seluruh manusia itu pasti senang dengan tindak kebenaran dari kebaikan, sebab air bertitian betul kemanusiaan, manusia itu bertitian kebenaran. Jadi kira-kira begitu untuk penjelasan tentang baharu dalam gadang sampai gadang dituangkan. Jangan sampai mengharap barang sesuatu yang tidak jelas kita buangkan barang-barang nyata. Kebanyakan, apalagi yang sudah bersuami atau beristri sekarang, itu kebanyakan terjadi. Sebab kita dalam ranah berurusan ini, jadi banyak curhatan, kemenakan, baik dari suku lain ataupun dari kemenakan kita sendiri. Jadi ini kita harus bertindak bijak dan bisa membantu solusi bagaimana jalan keluarnya supaya ini bisa dibawa ke titik kebenaran. Kita kembali ke topiknya. Kok nyampang tak buruk dilawit dalam tabanam badan dengan kalam aram kadajaknya salah satu. Jadi di sini kapan kita terpuruk, jadi kita tidak boleh menyerah sebenarnya. Dalam permasalahan apapun, persoalan apapun, sebenarnya manusia ini tidak ada yang tidak punya masalah. Seluruhnya kita bermasalah. Yang punya kekayaan, persoalan kekayaannya yang akan membuat masalah pada dia. Yang punya istri, anak dan istrinya yang jadi beban bagi persoalan diri. Yang punya pekerjaan begitu, yang punya kantor, yang punya perusahaan, semuanya itu kita tidak bisa lepas dari persoalan. Jadi menyikapi suatu persoalan itu supaya kita makanya di dalam ritual hawa dibilang bab pikir paling tuati dengan nangan serbuaka dan jenis serbuaka. Jadi yang kita ambil ini adalah bab pikir itu pelituan. Artinya apa? Berpikir itu adalah pelita hati.
Jadi suatu pikiran itu penerang bagi hati kita ya. Penerang bagi hati. Supaya apa? Kita melihatkan perbandingan. Kalau ini yang saya kerjakan akibatnya apa? Jadi ada ilmu sebab akibat ke sana. Jadi berpikir itu perintah hati. Kita harus berpikir sebelum itu. Kalau kita salah prediksi bagaimana? Sebenarnya seluruh manusia ini sering terledor. Yang tidak pernah kilaf itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita lihat ya, di dalam buku ada itu sudah dibilang manusia itu sifatnya gawa. Arti gawa itu apa? Kilaf. Allah yang bersifat kadim kan gitu. Jadi kadim itu apa? Kekal, tidak pernah lupa, tetap benar di dalam hidup. Jadi yang kadim itu adalah suatu kegiatan yang tidak bisa terelakkan. Kalau bahasa awak itu punya karya tidak tergoyahkan. Itu. Jadi Allah bersifat kadim, manusia itu sifatnya gawa. Seluruh manusia ini sifatnya adalah gawa. Sering keteledoran terjadi yang dia pikirkan apa ini kalau menurut akal ini berhasil. Tapi kalau Allah itu berkehendak lain, nah di sanalah kita harus serahkan kepada takdir. Tapi kalau kita tidak berusaha menyerah saja, itu bukan takdir namanya. Kalau dibilang apa? Kiai Haji Zainuddin MZ almarhumah bodoh alias tolol katanya. Supaya apa? Badan tidak terbenam ke lautan itu. Walaupun terbenam itu cari celahnya untuk bisa keluar dari kegelapan. Bagaimana pemacu cara keluarnya itu? Yang pertama sekali taubat. Pintu keluar itu yang pertama taubat. Arti taubat di sini tidak mengulangi lagi kesalahan yang lama, tidak terjerumus dua kali ke dalam lubang yang sama. Itu jalan keluarnya. Yang kedua, dia harus berikhtiar. Kemarin mungkin kurang baik kelakuannya, dan dia sekarang harus lebih baik dari yang telah sudah. Supaya badan itu tidak terbenam di lautan dalam tadi. Terbenam badan di kalam haram kajajak di tanah kaki. Allah walam bisawab, itu tidak akan pernah keluar dari lautan itu. Kalau tidak mau berjuang dari itu. Kira-kira begitu suatu tujuan. Sebenarnya itu bukan pantun. Itu adalah tujuan yang dirancang atau dirancang oleh nenek moyang kita. Nah, beliau alam terkembang jadi guru, beliau ke langit menjadi contoh, melayang ke langit menjadi contoh, ibu di bumi menjadi benar. Itu perintah adat dan pusaka. Itu tidak bisa dielakkan kepastian yang ada kadar ketetapan Tuhan di muka bumi. Masalah tidak terhindar daripada kita. Tergantung kita bagaimana menyikapi. Yang jelas tawakal kepada Allah dan kita serahkan urusannya setelah kita bersih. Saya rasa
Mungkin itu sebagai penjelasan dan keterangan ya. Nanti kita live cukup di sini, sampai di sini. Ini suara kami kurang terdengar nih di handphone apa. Kami juga bingung setelannya bagaimana lagi. Jadi begitu kira-kira. Kalau andai ada kritik dan saran, kami dengan murah hati menerima petunjuk dari saudara-saudara sekalian. Kami mohon maaf, kami bukan orang sedikit pandai, bukan maksud menggurui ya, tapi kami mencoba merantang ini karena niat dan nawa itu yang baik, bermaksud baik dan bertujuan baik. Ada yang tergeser kami naik atau tersinggung kami sambil kami turun, hendak kami diberi. Mungkin juga seperti sini. Saya tutup saja dengan mengikuti doa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke depan. Kita tetap karaokean sekarang ya. Kalau ada yang mau ngopi bareng, yuk ke sini, kami tunggu. Assalamualaikum.